Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nasmani Narstawati dengan NIM 2018-210795. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Niat Berperilaku, Sikap Keuangan, dan Literasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian saya, yaitu uang bisa menjadikan sumber kebahagiaan, tetapi juga bisa menjadi sumber malapetaka apabila keliru dalam mengelolanya. Sebaliknya, jika keluarga maupun mengelola keuangan dengan baik, mereka akan dapat menciptakan keharmonisan keluarga. Keuangan yang tidak dikelola dengan baik atau pemanfaatan uangnya seringkali tidak bisa mengelola keuangannya. Mereka hidup seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Jika tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, mereka menjadi keluarga yang selalu kekurangan. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap kehidupan keluarga, dan ujung-ujungnya keluarga menjadi tidak sejahtera. Untuk mencapai kesejahteraan secara finansial, maka diperlukan sebuah pengelolaan keuangan yang baik dalam sebuah keluarga. Niat merupakan keinginan seseorang untuk berperilaku tertentu. Dalam pandangan Theory of Reason, Action selanjutnya dikembangkan menjadi Theory of Planned Behavior. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat atau intention untuk melaksanakan perilaku tersebut. Ketika seseorang yang memiliki niat untuk mengelola keuangan, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki keinginan untuk mengelola keuangannya dengan cara melakukan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, dan pengendalian kegiatan keuangan dalam sebuah keluarga, seperti membuat keputusan untuk berinvestasi, mengatur pengeluaran, dan berhati-hati terhadap hutang. Pada intinya, perilaku atau tindakan yang dilakukan untuk ditunjukkan oleh seseorang itu didasari oleh niat yang muncul dalam diri orang tersebut. Literasi keuangan merupakan faktor yang memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku menabung, penggunaan mobile banking, persiapan pensiun, perilaku berhutang. Literasi keuangan juga berpengaruh dalam keputusan diversifikasi portofolio dan pengambilan keputusan investasi. Literasi keuangan pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Setelah literasi keuangan dicapai dengan menikah individu, dan kemudian harus diikuti oleh keuangan yang baik, pertama-tama, sikap berarti kecenderungan untuk bertingkah laku menuju objek untuk menyimpan atau menyingkirkannya. Tambahan, sikap juga merupakan seperangkat keyakinan bahwa objeknya baik atau buruk. Sikap finansial bisa dipengaruhi oleh aktivitas rutin dan cara kerja seseorang melihat tindakan keuangan dianggap baik atau buruk dengan melihat dari perspektifnya sendiri atau perspektif orang lain. Meskipun pengalaman finansial juga memberikan kontribusi di sini. Oleh karena itu, tanpa sikap finansial yang baik, hal itu akan terjadi menjadi kesulitan besar dalam mendapatkan keuntungan finansial untuk masa depan. Karena kedua faktor ini berkorelasi untuk menaklukkan pendek dan tujuan hidup jangka panjang. Selanjutnya ada kerangka pikir. Dalam kerangka pikir ini ada 4 variabel. Yang pertama ada pengelolaan keuangan keluarga, yang kedua ada niat berperilaku, yang ketiga ada sikap keuangan, dan yang keempat ada literasi keuangan. Dalam kerangka pikir ini menghasilkan hipotesis yang dimana H1
adalah niat berperilaku berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan keluarga, yang artinya semakin banyak seseorang yang niat berperilaku, maka akan semakin baik pula pengelolaan keuangan keluarga terhadap seseorang tersebut. H2 yaitu sikap keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan keluarga, yang artinya semakin tinggi seseorang dalam sikap keuangan, maka akan semakin tinggi pula pengelolaan keuangan keluarga terhadap seorang tersebut. Yang terakhir H3 yaitu literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan keluarga, yang artinya semakin tinggi literasi keuangan, maka semakin baik pengelolaan keuangan keluarga terhadap seorang tersebut. Lalu selanjutnya metode penelitian. Pada metode penelitian ini berdasarkan jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian murni, karena dalam penelitian ini akan menguji teori terkait pengaruh niat berperilaku, sikap keuangan, dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Berdasarkan metode penelitian sampel, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan survei, karena data ini berasal dari survei melalui kuesioner yang disebarkan sejumlah responden. Berdasarkan metode penelitian dimensi waktu, penelitian ini merupakan penelitian cross-seksional, karena data yang diambil yaitu berdasarkan sampel dari populasi dalam kurun waktu yang sama dengan banyaknya data keluarga yang digunakan. Berdasarkan jenis data dan pengumpulan data, penelitian ini merupakan data primer yang berasal dari survei melalui kuesioner yang disebarkan sejumlah responden. Berdasarkan hipotesis yang telah disusun, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ada dua, yaitu yang pertama variabel terkait atau dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel terkait ini dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan keluarga. Lalu yang kedua variabel bebas atau independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah niat berperilaku, sikap keuangan, dan literasi keuangan. Selanjutnya, teknik analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan teknik analisis statistik. Analisis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel individual, baik hanya satu variabel maupun lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Dan untuk analisis statistik ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda atau multiple linear regression analysis atau MRA. MRA adalah alat multivariate yang digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang merupakan tahapan pengujian MRA yaitu yang pertama menentukan model MRA, merupakan suatu bentuk persamaan yang menunjukkan arah pengaruh variabel niat berperilaku, sikap keuangan, dan literasi keuangan terhadap variabel pengelolaan keuangan keluarga. Yang kedua, melakukan uji simultan atau uji F. Yang ketiga, analisis determinasi atau R⁻². Dan yang terakhir, ada uji parsial atau uji T. Terima kasih, sekian presentasi metode penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.